Shalom, saudara Yesus kembali pagi ini dalam renungan pagi, dan kita tetap bahas tentang memuliakan Tuhan dengan jatah kita. Bagian yang istimewa kita bisa memuliakan Tuhan dengan jatah yang kita punya, itu satu bukti ucapan syukur kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa kita ini harus memuliakan Tuhan dengan jatah yang Tuhan berikan kepada kita? Kita akan lihat satu kisah yang terjadi ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Dan ketika Yesus ada di situ sedang makan, dikatakan firman Tuhan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Peristiwa yang luar biasa. Datang seorang perempuan, dia membawa buli-buli yang berisi minyak yang mahal, lalu dituangkan di kepala Yesus. Dan itu pun Yesus tidak bereaksi, dia menikmati apa yang sedang dikerjakan oleh wanita itu. Tidak dijelaskan wanita itu punya berapa buli-buli, tapi jelas buli-buli yang dimiliki dia, minyak yang mahal itu, hasil dari jatah yang dia miliki. Dia tabung dan dia bisa membeli buli-buli yang berisi minyak wangi yang mahal harganya. Di kisah yang lain dituliskan bahwa minyak itu bisa laku 300 dinar, sesuatu yang betul-betul luar biasa. Tapi dalam peristiwa itu ada satu kisah yang terjadi, yaitu murid-muridnya menjadi gusar. Di ayat yang ke-8, melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan? Dia berkata pemborosan itu karena dia punya alasan. Alasannya apa, saudaraku? Jelas di ayat yang ke-9. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Dan itu sesuatu alasan yang benar, rasanya seperti itu. Tetapi Yesus cukup menikmati apa yang dikerjakan oleh wanita itu. Bahkan di akhir yang perlu kita garis bawahi, dikatakan bahwa di ayat yang ke-11, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Artinya, saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa memberikan akan jatah kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itulah sebuah kesempatan. Memang kita harus memperhatikan janda dan yatim piatu, orang miskin. Tetapi untuk Tuhan, kalau kita bisa melakukan sesuatu Tuhan, itu adalah kesempatan. Jadi saudara kasih Tuhan, orang miskin selalu ada pada kita. Saudara bisa gunakan, saudara bisa berikan sewaktu saudara mau. Tetapi yang namanya Yesus, itu sebuah kesempatan yang tidak selalu ada. Tuhan katakan seperti itu. Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak. Yalah saudara kasih Tuhan, kita adalah orang yang menggunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan jatah yang ada pada kita. Itu sebuah kesempatan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami menghargai kesempatan yang kami miliki ini dalam hidup, supaya kami bisa memuliakan Engkau dengan harta yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Haleluya.